Maka ketika orang memiliki masalah, dan pasti semua orang memiliki masalah, caranya bagaimana? Nah, mindfulness ini adalah salah satu cara nanti yang bisa dikembangkan, eh, yang bisa dijadikan salah satu solusi bagaimana orang-orang Islam nanti cara mindfulnessnya versi orang Islam ya, atau versi kita. Nah, itu. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa menggambarkan bahwa ternyata orang dikasih ujian, orang dikasih masalah itu adalah hal yang biasa, ya. Dan tidak ada yang tidak diberikan masalah. Maka selanjutnya kita memang tidak bisa mengatur kapan masalah akan datang pada kita, betul ya? Dalam kondisi baik-baik saja, kondisi sehat-sehat saja, kita tidak tahu kapan masalah itu akan datang. Tapi kita bisa mengatur dan bagaimana menyikapi masalah yang ada dan membuat pikiran kita lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan mindfulness tadi itu. Jadi teman-teman ketika punya masalah itu tidak bisa tiba-tiba misalnya gini, kita baru baru beli sendal nih, sendalnya bermerek, tapi bisa juga putus. Nah, atau misalkan teman-teman tadinya baik-baik saja di kampus ya, atau lagi belajar, tapi tiba-tiba bisa meriang sakit. Atau misalkan teman-teman lagi jalan enak, lagi makan enak, tiba-tiba keseleo. Nah, banyak apa kapan waktunya terjadi masalah itu, terjadi ujian itu kita tidak tahu. Tapi ya, tapi bagaimana cara mengemas ujian itu menjadi sesuatu yang mendapatkan hikmah untuk kita semua. Bukan sesuatu yang harus terus-terusan merasa kita merasa mengeluh terus. Tapi bagaimana ini menjadi eh, kita terus bangkit dan bisa menjadikan ini hikmah dari ujian kita yang kita lalui ya. Bisa next, Mas? Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita memasuki ke materi mindfulness-nya, kira-kira menurut teman-teman apa sih makna mindfulness? Satu kata ya, boleh ditulis di chat. Apa sih mindfulness menurut teman-teman? Silahkan. Ada yang bisa sharing? Apa itu satu kata? Sesuai dengan pemahaman teman-teman, sesuai dengan teman-teman tahu apa itu mindfulness. Saya mau coba ikutan nih, Bu Dokter. Menurut saya Ya, mungkin silakan. eh, kesadaran ya. Satu kata kan ya? Sadar. Oke, jadi sadar ya. Oke, Iya. ada lagi? Yang lainnya boleh di chat, boleh raise hand, dipersilahkan. Saya boleh deh, Bu Tadi ada Dokter. yang boleh, silakan Mas Fadul, Mas Eh, Rahman atau Mas fokus. Fokus. Oke, jadi ternyata mindfulness itu ada yang bilang sadar, ada yang bilang fokus. Kalau Mas Rizky kesadaran penuh ya. Jadi ada kesadaran penuh ya gitu. Iya. Jadi menjelaskannya ada yahnya. Iya ya gitu ya. Ada ini tambahannya ya, Bu Dokter. Ada tambahannya ya. Itu sebagai pelengkap. Justru itu yang menguatkan ya, ya gitu. Jadi minta diiyahin iya saya bilang ya. Ya, jadi Penekanan. ada yang menjelaskan penekanan ya kesadaran penuh, ada yang menjelaskan sadar, tadi ya ada yang menjelaskan tentang fokus. Nah, semuanya betul pastinya ya. Kenapa? Karena dari akar katanya adalah mind, itu adalah sadar, atau nanti mindfulness itu adalah kesadaran penuh ya. Nah, maka istilah ini berawal dari berasal dari kata sati atau dalam bahasa Sanskerta adalah sembriti yang bermakna mengingat atau menyadari. Asal katanya sadar ya. Oke, kesadarannya dalam penuh rizki, Masya Allah. Tuh Mas Rizky dipanggil dalam penuh rizki katanya. Ya. Insya Allah, ya kan. Asik. Iya, Rizky pasangan soalnya Bu. Iya namanya ya. Oke. Maka apa sih manfaat? Jadi kalau kita bisa spill sebetulnya istilah ini, istilah mindfulness ini adalah istilah di era 70 tahunan ya. Era 1970 itu digunakan oleh Buddhis ya. Orang-orang Buddha mengartikan ini sebagai kesadaran penuh atas apa yang dilakukan oleh manusia. Belakangan ini menjadi tren kajian-kajian di area psikologi untuk bagaimana sih menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada secara psikis terhadap manusia. Maka disebutlah mindfulness ini. Nanti bisa caranya banyak ya.
Misalkan ada beberapa cara terapisnya dengan menggunakan meditasi ya, atau menggunakan menenangkan diri ya, atau ada dengan cara yoga berolahraga ya, meditasi dalam yoga ya. Itu cara-caranya. Nah, bagaimana? Kenapa? Karena nanti tujuan dari mindfulness ini adalah yang pertama dapat mengurangi stres, kecemasan dan depresi ya. Jadi yang kedua meningkatkan kesejahteraan, terus meningkatkan kemampuan kognitif. Nah, jadi teman-teman kalau kognitifnya mau meningkat bisa menggunakan teknik meditasi atau teknik mindfulness ini ya. Jadi bagaimana nanti mengaktifkan kesadaran kita, kesadaran dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu menjadi lebih bermakna, menjadi lebih bermanfaat ya. Selanjutnya memiliki hubungan yang lebih baik tentunya kenapa? Karena fungsi kita sebagai makhluk adalah yang pertama sebagai abid dan yang kedua sebagai khalifah fil ard. Fungsi sebagai abid adalah bagaimana kita menjadikan diri kita ini menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya. Ya, jadi dengan mindfulness ini kita akan sadar ya Allah apa yang diberikan engkau selama ini hambamu sebagai abid, maka seluruh tubuh ini, seluruh jasad ini akan hamba eh, berikan kepada engkau dalam ibadah. Jangan-jangan hari ini adalah sholat isya terakhir saya. Jangan-jangan hari ini adalah kajian terakhir saya. Nah, jadi dengan penuh kesadaran beribadah kepada Allah, seolah-olah apa yang akan kita ibadahkan itu adalah hari terakhir kita atau waktu terakhir kita. Itu hubungan kita dengan abid. Adapun hubungan kita dengan khalifah fil ard, bagaimana kita bisa menjadi diri manusia itu bermanfaat dan memberikan kehangatan kepada sesama kita. Bukan tukang ngeyel ya, bukan tukang iseng ya, tapi bagaimana ketika hadirnya kita itu ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita. Itu bagian dari karakter mindfulness nanti yang akan kita kembangkan. Kenapa? Karena dari mindfulness kita akan sadar apa yang Allah berikan selama ini, apa yang bisa saya lakukan untuk sosial saya, untuk kehidupan dalam kehidupan sosial saya. Maka dua fungsi tadi sebagai abid, sebagai khalifah fil ard, ini akan kita kembangkan dalam mindfulness ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana sih memulai kita untuk menyadarkan diri kita, ya, untuk menyadarkan diri kita bahwa dalam mindfulness itu di sini titik tekannya adalah kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya menyadari di mana diri kita berada dan apa yang kita lakukan. Jadi di mana kita berada dan apa yang kita lakukan. Dan ini titik poinnya, tidak terlalu reaktif dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita sadar, kita punya diri kita yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita bahagiakan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka itu fungsinya sebagai abid dan sebagai khalifah. Yang terakhir, ketika terjadi sesuatu dalam diri kita tidak terlalu overthinking kalau bahasa anak sekarang. Kita terlalu lebay, nggak usah terlalu lebay melihat situasi yang saat ini terjadi dalam diri kita. Kenapa? Karena rumus awalnya walana bluwanakum bisya'in tadi semua akan mendapatkan ujian. Maka dalam mindfulness ini diartikan sebagai kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya menyadari di mana kita berada. Jadi kita berada dan kita siapa dan kita melakukan apa itu. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu, baik itu kebahagiaan ataupun keburukan, kita tidak terlalu overthinking atau kita tidak terlalu reaktif. Kenapa? Karena ketika kita reaktif berlebihan, ini akan memberikan efek negatif terhadap psikis kita. Ya. Maka mindfulness ini adalah bagaimana menyadari sepenuhnya keadaan diri kita. Oh, saya tuh Allah ciptakan dua mata ini untuk melihat. Maka apa yang saya lihat adalah sesuatu yang baik. Dua tangan ini untuk mendengar. Atau ketika sekarang mindfulness yang eating, ya, yang versi yang makan, apakah makanan yang saya makan ini layak untuk tubuh saya? Kalau saya makan layak untuk tubuh saya, maka apa yang akan saya makan itu harus eh, bermanfaat untuk tubuh saya, bernilai gizi untuk tubuh saya. Nah, itu mindfulness dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita. Ya. Maka ketika kita melakukan mindfulness, apa yang harus kita lakukan? Pilar yang pertama adalah kita harus mengetahui, kita harus fokus. Nah, tadi ada fokus atau dalam istilah Islam adalah khusyuk. Ya. Jadi ketika orang mau menyadari akan diri sendiri, fokus pada diri sendiri. Coba sekarang kita harus mention, apa sih yang telah Allah berikan kepada kita?
tentunya lebih banyak nikmatnya dibanding ujiannya. Ya, kita tidak pernah tahu kapan mata ini berkedip. Kita tidak pernah tahu pita suara kita ini yang sering kita teriak-teriak ini, kita tidak tahu bagaimana proses di dalamnya. Termasuk perut kita yang ada dalam diri kita ini, lambung kita, ya, terutama yang makanan yang sering kita masuk, asupan makan ini, kita tidak tahu bagaimana proses di dalamnya. Ya. Kalau pagi-pagi kita makan uduk sarapannya, siang-siang makan nasi padang, malam-malam makan nasi goreng. Kira-kira badan kita akan seperti apa? Ya. Maka jangan-jangan lambung kita, perut kita ini seperti tong sampah. Kenapa? Karena apa saja masuk. Maka ketika kita mindfulness, apa yang kita makan apakah berdampak pada tubuh kita atau tidak. Maka fokusnya adalah yang pertama, yakinkan pada diri kita, ketika kita sadar diri ini harus bermanfaat untuk orang lain, fokus atas apa yang terbaik untuk diri kita. Ya. Maka dalam hadirnya hati dan pikiran yang terfokus, akan menjalani kehidupan dengan berzikir kepada Allah. Maka ketika kita misalkan mendapatkan rezeki yang baik, kita mengucapkan alhamdulillah. Fokusnya kepada kebaikannya. Atau ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita mendapatkan sesuatu yang indah atau kita mengucapkan masya Allah. Nah, itu yang harus kita fokuskan ketika kita akan mengawali untuk mendapatkan terapi mindfulness ini. Ya. Kenapa? Karena dijelaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman akan tentram hatinya dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya. Jadi kenapa kita perlu khusyuk dalam mindfulness? Karena kita membutuhkan ketenangan, salah satunya adalah dengan berzikir. Maka pilar yang pertama ketika kita melakukan mindfulness adalah bagaimana diri kita ini khusyuk, fokus terhadap apa yang akan kita perbaiki. Yang kedua yang kita lakukan adalah intention. Intention sebenarnya ini pilar-pilar ini berkaitan dengan ilmu filsafat ya. Tapi bagaimana saya menggabungkannya dalam kaidah Islam. Nah, yang kedua adalah ketika teman-teman mau menerapi teman-teman dengan mindfulness ini, dengan kesadaran diri, maka dalam Islam kita menyebutnya dengan kata ikhlas atau intention dalam bahasa filsafatnya. Apa itu? Melatih untuk sadar berorientasi pada Allah. Ya. Apa yang akan kita lakukan dalam surah Al-Insan dijelaskan, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum ayat innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Nah, kita akan belajar ikhlas bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan kepada seseorang, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Ya, slide-nya bisa ditambahkan, Mas. Jadi aku tidak mengharapkan ketika aku memberikan sesuatu kepada manusia, aku tidak mengharapkan belas kasihan dan terima kasih. Aku hanya mengharap ridho Allah. Nah, kenapa dan mindfulness ini kita perlu belajar ikhlas? Karena kalau kita menyandingkan kehidupan kepada seseorang, ini akan berefek buruk kepada diri kita. Kita akan terus mengeluh, kenapa ya ketika saya memberikan sesuatu tapi tidak ada dibalas? Kenapa ya ketika saya berbuat baik tapi orang tidak membalas saya? Maka kata Allah diingatkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Ya, aku tidak mengharap apa yang aku dapatkan itu harus kembali dengan utuh atau melebihi, tapi aku hanya mengharap ridho dari Allah. Jadi ketika teman-teman memberikan sesuatu kepada teman-temannya, kepada teman-teman kita, maka cukup mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Kalau ridho Allah yang kita dapatkan, teman-teman akan tenang. Sebagai contoh, misalkan Mbak Unisah nih memberikan sesuatu kepada Mas Yoga, ya, atau Mas Rizky, terus tidak dibalas. Terus Mbak Unisah bilang, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, sesungguhnya aku tidak mengharapkan balasan dari kamu, ya, tapi aku hanya mengharapkan ridho dari Allah. Seandainya kita berpikir seperti itu tandanya kita tidak berharap kepada manusia. Kenapa? Karena kita berharap kepada manusia akan kecewa.